ada yang pengen jadi HRD, sekali lagi, teman-teman kalau misalnya pada pengen jadi HRD, perlu dilihat dulu ya, job deskripsinya seperti apa ya, karena setiap perusahaan fungsi tugas HRD beda-beda. Nah, kalau kita bicara intervensi organisasi dan prakteknya, ini bisa dikatakan salah satu tugas atau mungkin salah satu peran tugas fungsi yang akan dilakukan teman-teman ketika besok Anda jadi HRD. Jadi teman-teman kalau misalnya besok Anda kerja di perusahaan swasta, Anda arahnya ke PIO, itu kan secara umum teman-teman akan bertugas mengelola SDM ya, mengelola karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Dan Anda harus benar-benar punya tanggung jawab untuk bisa memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi gambarnya gini teman-teman, kalau kerja di perusahaan swasta itu kan harus dinamis ya, harus kadang ada yang bilang kita harus lari kenceng kalau mau kerja di perusahaan swasta. Nah, yang namanya perusahaan swasta itu kan harus siap dengan perubahan yang ada kan. Dia juga punya kompetitor. Kalau misalnya Mas Yosafat nih, kamu kerja di provider misalnya, kamu kerja di M3. M3 nggak cuma M3 kan, providernya kan. Ada mungkin katakanlah ada Simpati, ada XL, ada Axis dan sebagainya. Artinya dia punya kompetitor, dia punya saingan yang mau tidak mau perusahaannya Mas Yosafat harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Artinya ada berapa strategi, ada berapa perubahan yang akan dilakukan oleh perusahaannya Mas Yosafat misalnya. Nah, ada dampak, ada efek ketika sebuah perusahaan itu berkembang, mungkin banyak karyawan yang tidak sanggup untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di perusahaan. Ini gambaran buat teman-teman lagi ya. Besok kalau Anda kerja di perusahaan swasta, akan ada banyak kendala, akan ada banyak hambatan saya kira yang bisa ditemui sama teman-teman. Ini kembali ke tujuan masing-masing dari kita lagi ya. Seperti apa kita di pekerjaan nanti, di perusahaan nanti. Karena kalau misalnya Anda sudah yakin tentang pilihan perusahaan Anda, harus siap menerima konsekuensinya. Misalnya katakanlah harus dimutasi keluar pulau, harus bertemu dengan pimpinan yang mungkin galak misalnya, ketemu dengan teman satu bagian yang mungkin nggak enak bagi Anda temannya, atau mungkin ketemu dengan beberapa kendala yang bisa mengganggu proses pekerjaan teman-teman di perusahaan. Nah, kita besok, Anda jadi HRD, tugasnya harus bisa menjadi orang yang membuat semacam program untuk mengatasi perilaku-perilaku kerja negatif yang bisa saja muncul di perusahaan. Nah, dari praktek intervensi ini, harapannya kita belajar ya, belajar dulu paling nggak memahami beberapa permasalahan di perusahaan. Ini mungkin tentu bagi yang pernah di organisasi, tentu juga mengalami kendala. Kita di organisasi ketemu hambatan, ketemu problem, tapi di sisi yang lain target tujuan juga harus terus tercapai. Nah, itu kalau dari sisinya HRD, kita harus bisa menjaga para karyawannya agar bisa kembali bekerja dengan baik, ya sekalipun punya kendala atau punya hambatan. Ini saya kira teman-teman besok, kalau ini kan udah ngambil P3 ya, berarti besok kan tinggal skripsi kan. Artinya kan mungkin ada beberapa yang masih ngambil seminar, ya seminar P3 skripsi, berarti kan Anda kan tinggal mata kuliah cuma tinggal ini aja kan, wajibnya kan, cuma tinggal intervensi aja. Artinya kalau misalnya besok teman-teman sudah ngambil skripsi, ya insya Allah sudah normal ya, insya Allah segala situasinya sudah normal. Nah, bisa mungkin sambil cari tempat magang, atau mungkin sambil cari pengembangan diri yang lain di samping skripsi. Karena biar secara mental kita juga kuat, ya. Nggak cuma kuat ngadepi mantan ya, tapi kita juga kuat kerja di perusahaan. Oke, ini ada Mbak Dini. Mbak Dini dengar suara saya, Mbak? Mbak Dini Aulia. Dengar, Pak.
Mbak Dini, ini Iya, sudah Pak. saya jadikan host. Kamu coba share PPT-nya ya. Oh, iya, Pak. Nah, coba di-share. Ini di mana teman-teman lokasinya untuk praktek intervensinya? Kalau lokasinya ini ada lokasi intervensinya kan, Pak? Ah, Ini ada di 3 lokasi, Pak. Yang satu hmm. di Wah, banyak banget. Kalasan, Ah, yang satu di Pandawa Harjo Sleman, yang satu hmm. di Jonggrangan Klaten, Pak. Oh, tapi satu perusahaan ya ini ya. Ya, satu IO, Hmm. Pak. Oh, IO. Oke, siap-siap. Oke, Mbak Dini sudah bisa men-share PPT-nya? Dicoba dulu. Udah, Pak. Kok belum kelihatan ya? Belum terlihat. Bisa share PPT-nya kan, Dini? Kamu buka dulu PPT-nya. Bisa. PPT-nya Iya, dibuka udah. dulu. Oh, udah dibuka dulu? Sudah? Oke, kalau sudah, kamu kembali ke share screen, kembali ke layar utama. Di bawah ada tulisannya share screen. Di bawah nih, di bawah hijau-hijau ini. Yang penting buka dulu. Oke, sip. Oke, sudah kelihatan. Monggo silakan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Nanti setelah ini kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman ya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 5. Oke, Pak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Di sini ada Regita, Muhammad Ilyas, Florencia Juniarti, Evan Alben, Dita Bawati, Sapa Trigustian, Iva Fauzia, sama saya sendiri Dini Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan intervensi salah satu organisasi yang berada di Yogyakarta, yaitu Sanubari Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang oleh teman saya. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Maaf, Pak. Udah ngomong dari tadi, tapi lupa mute, Pak. Ya udah, diulangi aja. Ya, saya ulangi lagi, Pak. Siap. Jadi Sanubari Indonesia ini merupakan salah satu dari sekian banyak event organizer dan panitia lomba burung berkicau yang ada di Yogyakarta, Pak, khususnya. Sebenarnya di Indonesia khususnya di Jawa itu banyak event organizer lomba burung yang tersebar mulai dari Bandung, pokoknya daerah Sunda sana, terus di Jawa Timur ada, dan di Jogja apalagi saingan saat ini udah kurang lebih ada 10 event organizer yang berbeda selain Sanubari Indonesia. Sanubari Indonesia sendiri dulunya punya 6 lapangan, cuma karena sekarang lagi pandemi, lapangannya masih aktif, tinggal 3 lapangan yang saya sebutkan tadi di awal, Pak, yaitu
yang ada di Pendowo Harjo Sleman, yang ada di Jonggrangan Klaten, sama di Kalasan. Nah, IO ini berdiri sejak 2 tahun yang lalu, dan saya bergabung kurang lebih baru 1 tahun yang lalu juga. IO ini terdiri dari kurang lebih 14 karyawan, yang mana terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada yang paling seakan ketuanya gitu, seperti korlap gitu Pak, itu ada 2 orang. Kemudian juri utama ada 8 orang, kemudian kru-nya ada 4 orang. Mereka punya job desk masing-masing dan tugas masing-masing, yang semuanya udah dibagi sebelum saya masuk, jadi semuanya udah tertata dengan rapi, Pak. Kurang lebih untuk identitas dan pengenalan dari Sanubari Indonesia seperti itu. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke. Siapa ini? Untuk selanjutnya Devan, Pak. Oh, Devan. Oke. Tes. Oh iya, Pak. Ya, oke. Dengar, Mas. Baik, selanjutnya dari faktor internal itu ada performa pekerja, kompetensi pekerja, dan konsistensi. Jadi di situ tuh ada ini apa namanya, kurangnya penjurian. Jadi di mana juri itu tidak bisa mensinkronkan satu pikiran sama pikiran juri yang lain. Jadi mengakibatkan penilaiannya tidak akurat, dan ada beberapa protes dari peserta juga tentang permasalahan itu. Lalu untuk masalah datang karena tempatnya berpindah-pindah, jadi adanya beberapa keterlambatan dalam karyawan waktu menjalankan sebuah event. Seperti itu, Pak, untuk faktor internalnya. Baik, bisa dilanjut ke faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri, di sini kami ada taruh 4 faktor, Pak. Ada lingkungan kerja, lokasi kerja, persaingan dengan organizer lain, dan pembagian shift. Di sini maksudnya lingkungan kerjanya kan Sanubari Indonesia itu lingkungan kerjanya outdoor, jadi terbuka. Jadi kita tidak bisa mengatur seperti kalau misalnya lingkungannya itu di indoor. Kalau yang terbuka kan kita tidak bisa mencegah misalnya hujan atau ada angin atau mungkin situasi-situasi di sekitar perlombaan seperti tepuk tangan dari peserta yang bisa mengganggu konsentrasi jalannya perlombaan itu. Terus lokasi kerjanya seperti yang sudah disebutkan tadi di latar belakang, ada 3 sekarang yang aktif, dan itu kan berarti nomaden atau berpindah-pindah. Jadi kadang jauh, kadang dekat. Dan itu juga pasti memberikan beban tersendiri untuk karyawannya. Persaingan dengan event organizer lain, seperti yang juga tadi sudah disebutkan di latar belakang, karena bukan satu-satunya event organizer yang bergerak di bidang ini, jadi dia punya saingan gitu. Jadi dia harus secara tidak langsung harus memiliki untuk menarik Unggulan. dibanding IO yang lain. Terus pembagian shift-nya, terutama sekarang di masa pandemi seperti ini, pembagian shift-nya itu menjadi lebih
menjadi lebih tidak stabil, tidak menentu gitu. Karena waktunya juga waktu pelaksanaan lombanya juga tidak menentu, Pak. Seperti itu. Oke. Lanjutkan. Program intervensinya kira-kira apa? Pembenahan atau sebelum solusinya? Baik, untuk intervensinya sendiri ada 4, Pak. Yang pertama itu ada intervensi manajemen SDM. Yang kedua itu, Pak Oncom, ini belum disebutkan. Yang pertama itu intervensi manajemen SDM. Yang kedua intervensi strategi. Yang ketiga human process sama monitoring. Untuk intervensi manajemen SDM sendiri, dilihat dari permasalahan yang ada dari internal maupun eksternal, Pak, Jadi diketahui bahwa keterampilan karyawan itu belum merata, juga mungkin belum memenuhi kualifikasi dalam bidang jasa penyelenggaraan I.O. secara profesional. Jadi kelompok kami merasa bahwa intervensi manajemen SDM ini sangat penting untuk menunjang SDM-nya sendiri menjadi lebih baik, seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya intervensi strategi. Di sini kami merasa bahwa intervensi ini cukup penting juga untuk diberikan di I.O. ini karena melihat dari permasalahan eksternalnya ditemukan bahwa I.O. ini mengalami persaingan dengan I.O. lain yang juga mengadakan lomba di hari dan waktu yang sama. Jadi I.O. ini membutuhkan strategi baru untuk menarik minat peserta agar mengikuti lomba yang diadakan di I.O. ini. Selanjutnya. Oke, ada lagi programnya? Oke, sambil kita bahas aja ya, teman-teman ya. Oke, ini berarti teman-teman kelompok 5 ini fokusnya ke event organizer ya, I.O. ya. Ini siapa? Ada yang pernah kerja di I.O. ini? Atau mungkin siapa yang punya relasi atau mungkin channel di I.O. ini? Teman-teman. Yosa, Pak, yang kerja Saya, di Pak. Oh, Mas Yosa di situ. Yosafat. Sekarang masih, Mas? Masih, Pak. Masih? Cuma karena lagi corona ini jadi masih kayak aktif nggak gitu, Pak. Jadi karena izin dari kepolisian dan warga kita ngomongin masih sebelum susah, corona jadi ya, jalan, teman-teman ya. Jadi kita fokuskan untuk mungkin sebelum masa pandemi ya. Jadi kalau kita ngomongin soal COVID, corona, kayaknya hampir semua aspek benar-benar kolaps ya, teman-teman ya. Jadi coba sedikit kita mengulas kira-kira sebelum masa pandemi ya. Oke, ini tuh I.O. itu apa, Mas? Istilahnya bergerak di bidang apa? Hanya mengadakan apa lomba burung saja fokusnya, atau juga mengadakan kegiatan yang lain, Mas? Yosa. Kalau ini beneran kayak ke lomba burung berkicaunya aja sih, Pak. Berarti I.O. Sanubari Nggak Indonesia ada ini kegiatan. hanya berarti mengadakan kegiatan lomba itu aja ya, Mas? Iya, Pak. Oke. Pertama mungkin gini, teman-teman. Yang perlu dipahami bahwa setiap perusahaan kan punya target beda-beda ya. Punya capaian berbeda-beda. Artinya, besok, ini sebagai bekal besok pas mau pada kerja sih. Kalau besok teman-teman mau kerja,
entah di manapun itu, mau di perusahaan, mau di freelance, mau di biro psikologi, mau di instansi apa, pahami targetnya perusahaan. Dan itu akan selalu berpengaruh pada kinerja yang dilakukan oleh teman-teman di perusahaan nanti. Karena biasanya sebuah perusahaan bergerak, ya, itu akan memengaruhi bagaimana kita kerja ya di perusahaannya kan. Misalnya gini, kita ambil contoh I.O. I.O. itu kan kerjanya kan nggak setiap hari ya, Mas. Tergantung event, Mas. Jadi, kerja di I.O. Kalau ini Gimana? Kalau I.O. ini tuh, kalau lomba burung I.O. itu kayak ada lomba tiap harinya, Pak. Jadi kayak udah diatur tiap hari apa gitu, Pak. Oh, sudah ada. Oke, Mas Ada Yosa. yang skala daerah dan skala nasional gitu, Pak. Oke, Mas Yosa, di I.O. tempatmu ini, kira-kira dalam sebulan, itu ada berapa proyek, Mas? Kurang lebih pokoknya sebisa mungkin ada 2-3 skala provinsi gitu, Pak. 2-3 skala provinsi setiap bulan ya? Iya. Oke, ini di Pulau Jawa saja atau sampai luar Jawa, Mas? Kalau yang event terakhir kemarin sampai luar Jawa, Pak. Sampai luar Jawa. Batam, peserta dari Batam sampai hadir, Pak. Wah, ada banget. Enggak, apa Iya. lombanya cuma di Pulau Jawa saja atau sampai luar Jawa, Mas? Lombanya. Kegiatan lombanya. Oh, lombanya di Jogja aja, Pak. Oh, di Pulau Jawa, di Jogja aja berarti ya? Iya. Oke, teman-teman kelompok 5, mungkin pertama yang dipahami, yang dicermati, teman-teman harus tahu dulu target perusahaan tersebut seperti apa. Jadi biasanya kalau kita mengacu target itu selalu berhubungan dengan arahnya si ownernya. Kita ambil contoh misalnya katakanlah warung bakso misalnya. Warung bakso atau mungkin owner sebagai penjual bakso, dia tentu punya target ya. Dalam satu hari bisa menghabiskan katakanlah 30 kilo daging sapi misalnya untuk dijual sebagai bakso. Atau mungkin misalnya katakanlah di pabrik pot tanaman misalnya. Dia punya target bisa menghasilkan sekian pot dalam waktu 1 hari. Nah, yang terpenting, pertama teman-teman harus tahu dulu apa yang menjadi targetnya dari perusahaan tersebut. Nah, targetnya di sini, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan? Pertama itu dulu. Yang kedua, dilihat dulu apakah ada output yang belum tercapai dari perusahaan tersebut, katakanlah selama 2-3 periode lah ya. Kalau misalnya mau hitungan bulan, kita lihat dalam 3 bulan terakhir, bagaimana targetnya sebuah perusahaan tersebut. Selalu mencapai target, selalu mencapai capaian, atau seperti apa. Dan target di sini tidak hanya bicara soal kuantitas jumlah berapa dia mengadakan suatu kegiatan, tapi dari target yang lain. Misalnya keuntungan, omset. Misalnya soal kualitas bagaimana dia melayani konsumennya. Di samping itu, kemampuan karyawan dalam menghasilkan produksinya atau mungkin produktivitas karyawannya. Itu adalah beberapa indikator yang pertama mungkin harus dilihat sama teman-teman. Bagaimana omsetnya, bagaimana kuantitas dia bisa mengadakan proyek tiap bulannya misalnya, atau misalnya apa? Ambil contoh paling sepele ya, ambil contoh SPG misalnya. SPG rokok misalnya, dia ditarget dalam 1 hari harus bisa menjual 20 bungkus rokok, Marlboro misalnya. Nah, ternyata selama 4 hari terakhir, dia hanya bisa menjual 10 bungkus saja, nggak mencapai target. Nah, dari situ, ada kendala di soal output-nya. Ini yang perlu kita lihat nanti, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui output-nya perusahaan tersebut, ada masalah, baru di-breakdown ke bawah ya. Baru di-breakdown ke kasus yang terjadi di karyawannya. Oke, tadi saya mencatat yang disampaikan Mas Devan, atau mungkin tadi
disampaikan teman-teman yang lain, ada beberapa kasus atau mungkin perilaku-perilaku kerja yang dialami oleh karyawan. Pertama adalah kompetensi ya, artinya kemampuan si jurinya kalau nggak salah ya, juri atau panitianya belum sesuai dengan kompetensinya. Terus yang kedua, terkait dengan terlambat disiplin. Si IO-nya kurang on time nih untuk datang ke lokasi misalnya, untuk mengadakan kegiatan proyeknya. Kemudian ada performance pekerjanya yang tidak stabil. Jadi bagaimana si pekerjanya untuk melayani mungkin atau mungkin mengadakan kegiatan proyeknya kurang stabil sehingga berpengaruh pada output-nya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau dibikin enak ya dalam proses intervensi, itu yang diintervensi adalah satu saja akar masalahnya. Artinya kalau mau enak, kita melakukan intervensinya cukup satu program saja yang paling memengaruhi output perusahaan tersebut. Nah, kita bisa melihat dari bawahnya dulu, baru melihat ke dampak luasnya ya. Atau kita bisa melihat dari output-nya dulu, masalah umumnya dulu, baru turun ke bawah, mencari akar masalahnya. Kalau misalnya tadi teman-teman mengungkap ya bahwa yang jadi masalah terkait dengan kompetensi, terkait dengan performance pekerja, terkait dengan saya nggak tahu nih apa tadi, yang kurang konsisten tadi apa, saya kurang tahu. Kemudian masalah disiplin. Nah, coba dicermati lagi dari beberapa perilaku kerja karyawan yang tadi, mana yang paling memengaruhi output-nya, mana yang paling berdampak luas ke perusahaan IO tersebut. Itu yang saya kira perlu dijadikan prioritas untuk dilakukan intervensi terlebih dahulu. Makanya kan setiap perusahaan punya ukuran beda-beda, toh. Punya target beda-beda. IO misalnya, kalau misalnya Mbak Florencia nih, IO mengadakan seminar, ya seminar acara psikologi nih. Kalau misalnya Mbak Flo di sisi IO yang profesional, mungkin di luar sebagai mahasiswa ya, kamu udah lulus misalnya, tentu targetmu banyak kan, bisa target terkait dengan jumlah peserta yang datang ke IO-nya, ke seminarnya Florencia. Yang kedua, bisa terkait dengan pelayanannya, bagaimana melayani si peserta yang datang ke seminar. Yang ketiga, bisa kita bicara soal omset. Banyak nggak yang daftar? Duitnya berapa nih? Balik modal nggak nih sama dananya misalnya? Itu beberapa contoh target dari suatu IO. Nah, tentu setiap IO juga punya targetnya beda-beda. Ada yang benar-benar ngejar omset, yang penting 1 bulan lebih dari 5 kali, tapi bisa makan semuanya, biar omsetnya tinggi. Tapi ada yang sengaja, memang 1 bulan cuma 2 kali, biar mempertahankan kualitasnya. Omset nanti bisa jalan sendirilah. Nanti kalau pelayanannya bagus, nanti juga rezeki datang, misalnya seperti itu. Kayak kemarin teman saya itu ada yang IO outbound, Mas Desa. Dia memang sengaja membatasi sebulan nggak lebih dari 3 kali. Karena berhubungan dengan pelayanan, kualitas. Dia kalau misalnya mau mengadakan outbound sebulan bisa kali 5 kali, 6 kali. Ngejar omset, ngejar keuntungan. Tapi dia sengaja mungkin nggak lebih dari 3 kali outbound. Karena hanya untuk mengejar kualitas pelayanan. Kalau bicara tentang omset, ya nanti tergantung strategi marketingnya bagaimana. Karena arahnya IO tentu beda-beda ya. Kayak misalnya, ini ada Devan nggak? Mas Devan, dengar suara saya, Mas? Dengar, Pak. Mas Devan, kamu kan di Biro Psikologi nih, Mas. Udah mau setahun ya? Iya, Pak. Kamu selama setahun ini dapat berapa proyek, Mas, di Biro Psikologi? Karena pandemi ya, Pak ya. Jadi cuma dikit sih, Pak. Pak. Apa biasanya apa, Mas? Ngetes? Seminar? Iya, psikotes, seminar, konseling. Iya. Nah, kalau di Biro Psikologi Profesional, tentu orang ketika mendirikan sebuah biro psikologi, tentu arahnya ke omset ya, masalah keuntungan. Tapi Ya, kita nggak hanya bicara soal keuntungan,
tapi juga soal bagaimana melayani klien. Nah, mungkin Mas Devan, misalnya di biro psikologi, bisa mungkin Mas, kamu ngetes hampir setiap minggu. Kamu ngetes, kamu ngecek Replin, kamu koreksi papikostik, kamu ngecek koreksi grafis sampai muntah-muntah, bisa mungkin Mas. Lembur-lembur bisa mungkin Mas. Tapi kan arahnya beda, Mas. Itu kalau misalnya arahnya mau ngejar omset, mau ngejar keuntungan. Tapi kita sebagai pelaku usaha juga perlu mengejar soal image, citra di mata konsumen. Bahwa tidak selamanya kita hanya mengejar soal omset, tapi juga mengejar masalah pelayanan. Di Gembira Loka tahu ya, Bonbin? Di Bonbin ini kan selama masa pandemi, itu kan benar-benar dibatasi, toh, Mas, jumlah pengunjung. Bahkan hampir 50% yang pengunjung biasanya datang dipangkas sampai 50% kapasitasnya. Nah, kita mikirnya ya berkurang jauh 50%. Biasa mungkin yang datang setiap hari Minggu sampai katakanlah 10.000 yang datang ke Bonbin. Ini cuma 5.000 yang datang. Eman-eman pasti. Tapi kan mikir yang lain, Mas. Mikir protokol kesehatan, mikir biar virus nggak menyebar, dan sebagainya. Terus strateginya gimana? Ya mungkin strategi di pelayanan kualitas konsumennya. Jadi mungkin biaya sedikit, tapi ya secara kualitas pelayanan ditingkatkan. Nah, masing-masing punya strateginya beda-beda. Itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Nanti saya kira Mas Yosa bisa menjadi informan buat teman-teman untuk tahu dulu apa yang menjadi targetnya. Saya kira mungkin Mas Yosa bisa dibantu untuk menyampaikan targetnya Sanubari Indonesia sebenarnya apa sih? Hanya target untuk melestarikan lomba. Ada loh Mas yang benar-benar mengadakan lomba perkutut hanya untuk melestarikan burung perkutut. Jadi nggak ngejar target banget. Jadi pengen tetap melestarikan budaya ada juga ya. Tapi nggak tahu juga. Karena masing-masing orang juga punya arahnya juga berbeda-beda. Gitu mungkin teman-teman, nanti sambil direvisi dulu, sambil dicek ya. Kalau misalnya sudah menemukan akar masalahnya, nanti tinggal di breakdown lagi. Kalau misalnya terkait dengan kompetensi, nah kira-kira kalau masalahnya kompetensinya si pekerja, apa yang bisa diberikan oleh teman-teman? Apakah perlu membuat sistem seleksi yang baru? Perlu bikin sistem rekrutmen? Nah, nanti monggo silakan. Oke, ini sudah mau habis teman-teman di Zoom-nya. Nanti saya rekam di YouTube, ya. Nanti saya share di grup, bisa dicermati lagi. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa share di grup ya. Nanti biar saya jawab, ya. Nanti juga bisa dilihat sama yang lainnya. Itu aja ya, teman-teman. Ini tinggal 20 detik lagi, ya. Terima kasih. Ya, insya Allah kita ada kesempatan bisa ketemu di sesi yang lain, di forum yang lain. Jaga kesehatan, jaga imun, ya. Semoga sehat semuanya. Insya Allah besok udah masa skripsi, udah mau yudisium, bisa ketemu lagi ya. Oke, thank you. Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Terima kasih, Pak.